Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Februari 2025, hari biasa pekan kelima. Disusun dan dibawakan oleh Frater Andro Calvinus SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Menjawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dan Kristus Tuhan. Judul renungan saya pada hari ini adalah kepedulian Yesus dan mukjizat pemberian makanan. Kisah indah dari penginjil Markus hari ini bukan hanya sebuah mukjizat, tetapi juga sebuah pelajaran mendalam tentang kasih, kepedulian, dan iman. Kuasa Yesus adalah tanda bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kita untuk menunjukkan bahwa kita akan pernah merasa kosongan dalam diri, baik dalam iman maupun dalam perbuatan kita sebagai cermin wajah Yesus. Kisah tentang kuasa Yesus yang memberi makan 4.000 orang adalah kisah kuasa Yesus yang menunjukkan kemuliaan Allah kepada mereka yang setia mengikutinya. Kisah ini diawali dengan kepedulian Yesus terhadap mereka yang selalu setia mengikuti, mendengar, dan percaya terhadap Yesus. Di bagian awal peritok ini, kita melihat Yesus yang penuh perhatian. Dia melihat kerunan yang telah bersamanya selama 3 hari dan merasakan kepedihan saat mereka lapar. Yesus tidak hanya peduli pada aspek spiritual, tetapi juga kebutuhan fisik mereka. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang peduli, dan Allah adalah Allah sang pemberi karunia. Dia tidak hanya ingin kita beribadah, tetapi juga ingin kita hidup dalam sebuah kesejahteraan. Di sisi lain, tersisanya 7 roti yang ada pada piringnya menggambarkan keterbatasan manusia sebagai makhluk yang lemah.
roti yang terbatas dan begitu banyak orang yang hadir bersama mereka memberikan kekhawatiran bagi para murid saat itu. Para murid dilambangkan sebagai kita pengikut Kristus. Kita seringkali merasa tidak mampu menghadapi tantangan hidup kita, walaupun di satu sisi kita percaya kepada Kristus. Namun, dalam momen ketidakberdayaan kita ini, Yesus menunjukkan bahwa Dia dapat melakukan lebih dari yang kita bayangkan. Yesus yang mengambil roti, mengucap syukur dan membagikannya kepada muridnya adalah dasar langkah iman. Kita diajarkan untuk menyerahkan apa yang kita miliki kepada-Nya. Ketika kita menyerahkan keterbatasan kita kepada Dia dapat memberikan mujizat itu yang luar biasa. Kita perlu memahami bahwa iman bukan hanya tentang percaya, tetapi juga tentang bertindak berdasarkan kepercayaan itu sendiri. Di sisi lain, pemberian makan kepada 4.000 orang juga menunjukkan bahwa kasih Allah tidak terbatas pada satu kelompok saja, melainkan juga kepada semua orang. Yesus datang untuk semua orang. Dia mengajarkan kita untuk membuka hati kepada sesama dan tidak peduli latar belakang atau status mereka. Dalam kehidupan kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kepada semua orang, terutama yang membutuhkan kita. Sama saudaraku yang berkasih dalam Kristus. Mari ingat bahwa Yesus adalah segala sumber yang kita butuhkan. Dia peduli pada kita dan mampu memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang menakjubkan. Mari kita serahkan hidup kita kepada-Nya. Percaya bahwa Dia dapat mengubah keterbatasan kita menjadi berkat yang melimpah, dan kita menjadi saluran kasih dan kepedulian Allah bagi orang di sekitar kita. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih